Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua topik tersebut, udah nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue dapat kiriman sebuah produk yang menurut gue akan cukup menarik, terutama untuk kalian yang mungkin memproduksi sebuah video menggunakan handphone, atau mungkin kalian yang mungkinnya menjadi banyak tuh ya yang lagi belajar bikin video menggunakan handphone gitu, karena bukan tidak mungkin ya, ada mungkinnya lagi, tapi nggak apa-apa, karena bukan tidak mungkin untuk kalian memproduksi sebuah video yang terkesan cukup profesional dengan menggunakan sebuah handphone, dan itu disupport oleh beberapa produk-produk rigging yang ditujukan untuk handphone. Salah satunya adalah ini, kita akan lihat ya. Dia adalah Mobirig 41. Namanya sebenarnya agak membingungkan ya. Awalnya gue bertanya-tanya kenapa harus 41 gitu. Tapi ternyata di bawahnya udah cukup jelas karena dia kit 4 in 1. Cuma ya ini preferensi masing-masing. Secara nama gue mengkomplain gitu ya. Sedikit saran gitu, memberikan nama yang sebenarnya Mobirig aja udah cukup bagus gitu kan. Atau mungkin ada produk lain yang namanya Mobirig yang nggak tahu. Tapi kita tidak membahas itu. Oke, ini adalah sebuah paket rigging untuk vlogging dari brand Takara. Mungkin buat kalian yang udah sering cari gear-gear yang cukup low budget, kalian akan cukup familiar dengan nama Takara karena mereka memang cukup terkenal dengan tripod low budgetnya dan beberapa rigging low budget juga yang gua sering kali rekomendasikan juga di channel ini karena ya cukup low budget gitu kan untuk banyak orang yang lagi belajar terutama. Dan ya gue cukup tertarik karena mereka mengirimkan gue sebuah paket rigging yang tujuannya adalah untuk vlogging. Karena kalian bisa lihat ya, mobile rig vlogging kit 4-in-1 gitu. Jadi memang tujuannya untuk vlogging. Nah, dari gambar aja kita udah bisa lihat apa aja yang bakal kita dapat. Jadi kita kayak dapat semacam handle di sini, holder, mini tripod, lampu, bahkan cukup lumayan, dan juga sebuah mikrofon. Dan sepaket ini yang gua cek di Tokopedia itu dijual dengan harga cuma sekitar 599.000 aja, bukan sekitar ya, berarti itu udah cukup konkret gitu kan, 599.000. Dan kita akan lihat sebagus apa. Oke, ini ada penjelasannya lagi apa aja yang kita dapat. Di sini juga ada sedikit penjelasan lagi, tapi gua agak males ya buat bacanya karena video ini harusnya agak pendek aja gitu kan. Jadi kita langsung buka aja. Kardusnya sih udah nggak terlalu fit ya. Kita lihat dalamnya. Oke. Mic-nya lebih kecil dari yang gua kira ya sebenarnya. Tapi oke, ini dia. Di harga 600.000 kalian dapat sebuah mini tripod. Mini tripodnya sebenarnya nih ya. Sebenarnya build-nya cukup solid loh. Cukup apa ya? Maksudnya ada bobotnya. Tapi karena memang mungkin karakter gear-gear murah, gue langsung melihat beberapa build-nya itu terkesan kurang rapih. Gue nggak tahu kelihatan atau enggak dari situ ya. Kalian bisa lihat kayak potongan-potongannya tuh kayak agak mengganggu aja gitu ya buat dilihat. Walaupun sebenarnya cukup proper, di atasnya bahkan ada grip karet. Jadi nggak terlalu licin dan aman buat masang sebuah device. Mungkin bisa kalian pakai untuk multi purpose juga. Cuman gue agak kurang suka aja gitu dengan estetik build-nya yang terlihat kurang rapih. Mungkin kalau kalian lihatnya dari kamera atas dan nggak ngelihat potongan-potongan yang kurang seamless-nya mungkin kelihatan oke-oke aja. Tapi kalau kalian perhatiin detailnya tuh kayak agak sedikit mengganggu. Tapi ya memang itu adalah karakter dari gear-gear yang cukup low budget biasanya ya. Lalu kita dapat sebuah lighting di sini. Sangat menarik. Ini lightingnya kayak punya gue dulu. Lo inget nggak gue pernah punya lighting kayak gini? Tapi yang membedakan adalah lighting ini menggunakan baterai internal ternyata. Jadi dulu gue punya lighting modelnya juga kayak gini, gue lupa namanya apa. Gue beli di harga yang memang dulu juga cukup low budget ya, nggak nyampe 200.000 kayaknya. Dan dulu tuh pakai baterai kayak baterai compact kamera gitu. Dan itu susah banget ngecasnya ya. Karena pas beli langsung dapet casan itu rusak. Ya udah nyari tipe casan yang sejenis tuh kayak PR banget, dan harganya hampir mendekati harga lightingnya lagi gitu kan. Jadi secara ekosistem tuh agak lucu ya. Nah, di sini dia memanfaatkan baterai internal, dicas menggunakan USB micro walaupun belum Type C, tapi paling enggak ya dicas menggunakan USB, dan menurut gua lebih useful lah gitu. Cuman kalau udah Type C sih lebih mantep ya. Tapi ya udah micro. Ini enteng banget sih. Gokil gitu, entengnya kayak nggak ada isinya gitu dalamnya.
Kita sambil buka yang lain, Ska. Colok dulu, Ska, di belakang sono, Ska. Oke, tadi sambil ngecas dulu dan kata Ska ada indikatornya ketika melakukan pengecasan dan kita tidak tunjukin di sini karena tidak ada colokan USB-nya ya. Tapi kita lanjut lagi untuk buka yang lain dan kita dapat mikrofon. Mikrofonnya secara build quality sangat identik dengan Mamen. Dan ya kalau kalian kepo, kita juga pernah bikin video soal beberapa mikrofon Mamen yang seperti ini. Mungkin ada cardnya di situ, kalian bisa nonton. Karena ada banyak jenis tipenya dan ini kayak cabutan dari Mamen juga ya, mirip gitu kan. Atau menggunakan OEM yang sama, memiliki tipe yang sama juga untuk langsung dicolok ke HP. Jadi kalian bisa pakai hot shoe di sini, bisa langsung colok ke HP kayak gue contohin ya. Karena beberapa orang terlalu manja ya, harus buat dicontohin gitu. Nah kayak gini. Dan kabelnya juga dia langsung kabel yang ke HP ya, yang TRS to TRRS, jadi nggak dapet yang buat ke kamera. Ya secara purpose barangnya itu cukup masuk akal. Tapi mungkin kalau dapat kabel lagi dan bisa dipakai ke kamera, extra value aja. Dan terakhir, kita dapat rignya. Ini gua rasa nilai jual utamanya karena terasa paling proper dibanding yang lain nih, plastiki. Di sini rasanya cukup metal, suaranya juga gua nggak tahu sih kalian bisa bedain atau enggak, tapi suaranya cukup metal dan handle-nya ini grip karet, bobotnya kerasa ada bobot sedikit gitu kan, tapi tidak terlalu mengganggu juga dan ya cukup menarik. Dan dia di sininya nih lightingnya kayak agak susah ya buat top down. Di sini ada hot shoe dan hot shoe. Jadi kalian bisa masang aksesoris seperti lighting yang lagi kita cas tadi dan juga mikrofon ini. Lalu kita bisa pasang HP kita di sini. Nih, sebuah rigging HP. Mungkin buat kalian yang bingung ya, kalau kayak gini kan kayak apa bedanya sih dengan pegang langsung HP-nya? Sebenarnya ini berguna dari segi ergonomi. Pertama, kalian megangnya jadi lebih enak, terasa profesional, dan percaya atau enggak, ini membantu menstabilkan video kalian. Karena ada apa ya, yang gua tahu dulu memang untuk menstabilkan video, tapi nggak terlalu stabil banget ya, tapi paling nggak biar nggak ada micro jitter, micro getaran gitu, micro shaking, kalian usahakan menghandle kameranya. Itu posisi tangan agak jauhkan dari si kamera atau dalam kasus ini adalah si handphone. Jadi kayak gini, dibandingkan kalian di sini, kalau misalkan getar dikit langsung berasa, kalian pegang di sini. Pertama dia ada bobot juga menghindarkan micro jitter, dan kalaupun kalian agak shaking dikit, itu feedback ke HP-nya jadi lebih jauh karena tangan kalian letaknya agak jauh gitu. Jadi beda sama kalau di HP-nya kalian geter banget, kalau di sini dia agak jauh gitu. Jadi semoga kalian nangkep lah ya apa yang gue jelaskan. Tapi ini hal yang memang wajar dan masuk akal karena dulu juga kalau kalian tahu YouTuber kayak Freedew, mereka menggunakan rigging seperti ini untuk kameranya. Malah dia bikin kayak dari setir gitu, bulat. Jadi tanpa gimbal dan lain sebagainya untuk handheld, action scene dan lain sebagainya. Ini adalah rigging yang cukup menarik. Dulu kita juga pernah punya kayak namanya Spider Rig untuk kamera. Tapi harganya cukup mahal waktu itu. Makanya gua dari produk ini sebenarnya impresi yang tercipta dari pemikiran gua adalah gua harap Takara membuat gear semacam ini untuk kamera, untuk mirrorless atau untuk DSLR. Karena rig seperti ini sebenarnya cukup kepake dan dulu kita punya namanya Spider Rig, itu ada buat ke belakangnya juga ya, ada buat stok gitu ke sini. Dan itu harganya cukup mahal. Mungkin bisa bikin yang kayak gini doang, nggak perlu paket-paket dan bisa memberikan harga yang lebih murah. Atau cuma ganti mountingnya aja jadi mounting buat kamera, gua rasa bisa sangat kepake gitu untuk apalagi buat kalian yang mungkin bikin film-film action ala-ala Freedew dulu ya kan, yang tembak-tembakan apa segala macam, menurut gua itu bisa cukup menarik. Mungkin sekarang kita cobain lampunya dulu sekarang. Oke. Gua akan pasang lampunya. Sebenarnya gue agak bingung ya dengan tujuan produk ini karena dia bilang untuk vlogging kan. Halo guys, kayak mungkin lebih ke arah apa ya? Arah marketing yang salah ya menurut gue. Tujuan yang salah karena menurut gue ini sebenarnya cukup bagus untuk kayak filmmaking. Apalagi buat yang filmmaking on running gitu ya, bukan on running apa ini bahasa gue sendiri sebenarnya. Cuman buat film-film pendek yang kalian kayak sama temen-temen doang syutingnya, terus film-film agak-agak action buat ala-ala bikin di YouTube doang. Gua rasa dengan rigging seperti ini, ada mikrofon, ada
lighting dan kameranya di sini menurut gue itu cukup menarik. Karena dulu gue sering membuat yang kayak gitu. Dan referensi gue dulu juga kayak film Riot dan juga Fredio sering banget bikin kayak gitu. Dan rigging ini tidak pernah dicontohkan untuk penggunaan vlogging dulu. Jadi ya mungkin sekedar biar kalian tahu aja kalau ini sebenarnya menurut gue ke arah filmmaking, mobile device filmmaking, gue rasa lebih oke. Tapi kita akan coba. Oke, ini adalah hasil video. Kalian bisa cek kestabilannya ya. Ini gua agak moving. Lalu ngeliat sekasi itu syuting. Nih ada kamera atas. Lalu ini preview gua. Ini preview kamera atas. Tuh kamera kita. Buat handle sih menurut gue cukup enak ya. Dan kalau getar-getar dikit pasti cukup diminimalisir. Kecuali megangnya gini satu tangan pasti ini getar banget gitu kan. Tapi kalau kayak gini gua rasa harusnya hasilnya cukup stabil. Lalu kita nyalain lampunya. Ini flare-nya jelek banget ya karena ada teleprompter di depan kamera. Kalau kena cahaya gini jadi kurang bagus. Dan kita coba untuk penggunaannya. Halo guys. Gimana kualitasnya silahkan kalian nilai. Ini udah pakai mikrofon, gue nggak tahu masuk atau enggak. Tapi ya semoga masuk gitu kan. Dibanding mikrofon internal harusnya ini lebih directional juga menggunakan mic kayak dari Mamin ini. Lo ngomong cuma madepnya ke mulut. Yang dapat mulut lo doang. Emang? Oh iya, salah berarti. Kita dokumentasi Ska, gimana Ska syutingnya? Mantap. Itu Ska juga mungkin keisi cahaya ya. Ini baru lightingnya benar-benar kepake gitu, nggak kayak pas ngadep gue. Hari ini syutingnya ada 2, Ali sama Erwin. Nanti habis ini lanjut lagi B-roll sampai malam. Be produktif. Ska emang suka pamer-pamer kerjaan aja ya. Dan gue lihat ya ternyata gini ngadep mulut ya. Nah, gitu. Salah ternyata. Atau mungkin kalau vlogging kayak gini, kita ubah dulu. Nah, mungkin kalau buat vlogging kayak gini. Dan ya nggak tahu nih, kalian silahkan nilai gitu gambarnya. Gambar sih dari Redmi Note 9. Misalkan gue kayak gini. Oh ini gue tahu nih, ini vlogging apa ya? Siapa kemarin yang bikin nih? Vlogging peluk. Siapa ya? Jared kayaknya deh. Halo guys, dan ya welcome to my hugging vlog. Bagaimana rasanya dipeluk oleh orang cepak seperti tentara ini ya. Dan ya pokoknya itu dia nih audionya dari sini. Gue nggak tahu sih kalian yang nilai suaranya kayak gimana. Tapi impresi gue di lightingnya juga ya untuk pemula cukup bisa kepake. Tapi kalau kalian lihat dari kamera standar warnanya tuh agak shifted ya, lebih ke arah hijau. Jadi memang kayak persis banget kayak lighting gue dulu. Cuma bedanya dia punya baterai internal. Ya balik lagi ke kebutuhan kalian dan budget kalian juga. Cuman ya buat vlogging sih ya bisa, cuman gue lebih rekomendasiin buat kayak filmmaking gitu ya. Dan gue ada yang nelpon. So ya kita cut dulu. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Sangat singkat, sangat receh. Dan nih muka gue jadi hijau ya. Memang casting dari lighting yang cukup low budget ini. Dan itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan memang ketika kalian memilih gear-gear yang cukup low budget. Sebenarnya sih nggak terlalu masalah kalau misalkan kalian tidak ada lighting lain untuk pembanding. Cuman di kita karena lighting kita di sini udah CRI-nya pada tinggi gitu, color accuracy-nya bagus, dia nyala dan dia memberikan kesan warna yang sangat berbeda gitu pada skin tone gua. Dan kalian bisa lihat tuh ya dari kamera atas ya tampangnya sih menurut gua udah cukup keren buat kalian kalau vlogging. Lebih ke filmmaking sih, karena dari tadi gue seperti yang gue bilang ya, vlogging gini tuh sebenarnya agak ribet gitu, agak terlalu rame dan sangat eye catching. Bukan eye catching ya, apa ya? Maksudnya jadi attention gitu di depan orang-orang. Jadi ya menurut gue sih ini lebih ke arah production aja kalau kalian pengen kayak filmmaking menggunakan sebuah handphone. Itu dia buat video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi racun buat kalian kalau memang kalian punya budget yang cukup terbatas dan pengen banyak aksesoris kayak gini. Karena kan biasanya kalian beli mic aja udah anggaplah
200 gitu kan, lampu 200, belum ini 150, belum holder gitu kan. Ininya sih yang menurut gue value-nya agak paling gede nih di riggingnya ini, memang sebagai gear utamanya menurut gue di sini. Apalagi kalian jadi bisa pasang aksesoris juga, dimana buat produksi pasti akan sangat menyenangkan gitu. Kalian bisa pasang alat-alat yang terkesan cukup profesional. Dan ya itu aja, seperti biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu yang ngetok-ngetok di mana sih? Dan itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Ini kayak gue gelap deh, topi gue terlalu bawah tadi. Jadi sorry. Oke guys, jadi dari tadi gue anggurin ini tripod ya. Jadi buat sedikit info tambahan aja, di sini ada quarter mount, sini juga, sini juga. Jadi kalian bisa pasangin aksesoris termasuk tripod ini ya kan. Jadi kalau kalian mager megangin terus, kalian bisa tek 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 istirahat. Dan ala-ala vlogging gitu. Sebenarnya buat nyontoin vlogging yang bener yang gini ya. Nggak kayak tadi gitu. Ini kan jadi oke lah. Kalau handheld tinggal pegang, kalau on stay pakai tripod. Dan itu aja.